Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Haidro selaku pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam kelas 2 dan juga para teman-teman sekalian yang turut hadir dalam presentasi kali ini. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai materi kerukunan antar umat beragama. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 sendiri adalah yang pertama ada Ani Putri Soleha dengan NIM 2108 1020 1040 dan yang kedua ada Dinda Dwi Anjuning Tias dengan NIM 2108 1020 1049 dan yang ketiga ada Elisa Masruro dengan NIM 2108 2108 0310 1003 dan yang keempat ada Virus Akbar R dengan NIM 2107 10 10 12 92. Mohon maaf ada kendala. Dan yang kelima adalah Shanti Mardika F dengan NIM 2107 10 10 1400 dan yang terakhir ada Muhammad Imamuddin Al-Ayubi dengan NIM 2108 10 20 10 32. Adapun subtopik pembahasan yang akan kami jelaskan antara lain yang pertama ada pengertian kerukunan antar umat beragama, dan yang kedua ada cara menjaga kerukunan antar umat beragama, yang ketiga ada manfaat kerukunan antar umat beragama, dan yang keempat adalah contoh perilaku dan kasus kerukunan serta kerusuhan antar umat beragama. Untuk materi pertama mengenai pengertian, silahkan untuk pemateri. Permisi Dinda, PPT-nya nggak berubah, nggak next slide selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu bentuk hubungan yang harmonis dalam dinamika pergaulan hidup bermasyarakat yang saling menguatkan yang diikat oleh sikap pengendalian hidup. Sikap pengendalian hidup ini bisa diwujudkan dengan cara saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang kedua, saling menghormati dan bekerja sama interpemeluk agama antar berbagai golongan agama dan umat-umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggung jawab membangun bangsa dan negara. Dan yang terakhir, saling tenggang rasa dan toleransi dengan tidak memaksa agama kepada orang lain. Demikian kerukunan antar umat beragama yang merupakan salah satu tongkat utama dalam memelihara hubungan suasana yang baik, damai, dan tidak
bertengkar dalam kehidupan beragama dan bernegara. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Elisa. Untuk materi selanjutnya adalah cara menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang pertama yaitu menanamkan sifat toleransi antar umat beragama. Sifat toleransi ini berupa rasa tenggang rasa, di mana kita dapat menerima bahwa tidak hanya ada orang-orang yang beragama Islam saja, namun ada juga yang beragama lain. Yang kedua yaitu aktif dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong. Kegiatan seperti gotong royong ini menimbulkan interaksi yang baik antar umat beragama. Yang ketiga yaitu mengingat bahwa Indonesia memiliki berbagai budaya, suku dan agama yang lain. Yang keempat, tidak membuat perkataan yang menyinggung mengenai agama lain. Dan yang terakhir adalah menghormati umat agama lain yang sedang beribadah dan merayakan hari besar. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Ani. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu manfaat kerukunan antar umat beragama. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih Linda. Saya akan membahas manfaat kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama merupakan fondasi dasar dalam segala aspek kehidupan yang pluralis, termasuk dalam hal kemajuan suatu bangsa dari segi sumber daya manusianya maupun pembangunan untuk kemaslahatan. Dan kerukunan adalah serta harapan semua orang, sehingga setiap orang bisa melaksanakan hak dan kewajiban dengan aman dan sukacita. Contoh manfaat dari kerukunan umat beragama antara lain yaitu yang pertama, menumbuhkan rasa saling toleransi terhadap semua orang. Yang kedua, terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Yang ketiga, terwujudnya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Yang keempat, terwujudnya keamanan dan ketentraman hidup sesama anggota masyarakat. Yang kelima, mencegah terjadinya pertentangan antar agama yang satu dengan yang lain. Yang keenam, menumbuhkan persatuan dan rasa kebersamaan. Yang ketujuh, mempersatukan perbedaan antar umat beragama. Dan yang terakhir yaitu terpenuhi hak-hak setiap anggota masyarakat sehingga menimbulkan kepuasan batin. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Untuk materi selanjutnya mengenai contoh kasus kerukunan antar umat beragama dan contoh kerusuhan antar umat beragama. Untuk yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya coba naik satu slide moderator, di slide 7 kelewat 1. Ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh perilaku kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, yaitu tidak mencelah agama lain. Yang kedua, bersatu untuk menciptakan kedamaian. Yang ketiga, tidak saling mengganggu dan mengejek antar agama. Yang keempat, saling menghormati hari raya agama lain. Kemudian yang kelima, menjaga toleransi antar sesama. Yang keenam, bersatu untuk menciptakan kedamaian. Yang ketujuh, menghormati orang lain yang sedang beribadah. Dan yang kedelapan, saling tolong-menolong dalam kebaikan, baik melakukan gotong royong atau lain sebagainya. Next slide. Kemudian untuk contoh kasus kerukunan antar umat beragama, yang pertama yaitu umat Islam dan Nasrani yang ada di Solo. Di Solo, umat Islam dan Nasrani ini hidup berdampingan. Setiap menjalankan ibadah, mereka
antar umat beragama ini saling menjaga satu sama lain, dikarenakan umat Islam dan Nasrani ini tempat ibadahnya bersebelahan. Kemudian yang kedua yaitu umat Islam dan umat Katolik yang ada di Malang. Contoh kasus ini sama halnya dengan yang ada di Solo. Kemudian yang ketiga, warga Konghucu dan Hindu di Kuta Bali. Seperti yang kita ketahui ya, di Bali ini mayoritas warganya beragama Hindu. Nah, agama Hindu sendiri memberikan sikap toleransi atau menjaga kerukunan umat beragama dengan orang-orang Konghucu yang hidup di daerah Bali. Kemudian contoh kasus kerusuhan antar umat agama. Yang pertama yaitu contoh kasus kerusuhan di Papua, di mana umat Kristen di sana menolak pembangunan Masjid Raya Sentani, lebih tepatnya menolak pembangunan menara di masjid tersebut. Kemudian yang contoh kasus kerusuhan kedua yaitu kerusuhan di Aceh. Hal ini sama halnya di Papua, akan tetapi umat Kristen ini tidak terima apabila di sana, mohon maaf, umat Islam ini di Aceh ya, itu menolak mengenai pembangunan beberapa gereja dan untuk membongkarnya. Kemudian yang terakhir yaitu konflik di Sampang. Yaitu konflik di Sampang ini terjadi akibat adanya perbedaan perselisihan keyakinan antara warga Syiah dengan warga pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ayub. Untuk yang terakhir adalah kesimpulan, kepada yang bertugas dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan membacakan kesimpulan. Tujuan dari kerukunan antar umat beragama adalah terciptanya kehidupan yang harmonis dalam kedamaian. Terlebih lagi negara Indonesia memiliki 6 agama resmi yang telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oleh karena itu, kerukunan antar umat beragama sangatlah penting sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Bagi pemeluk suatu agama dipersilahkan untuk menjalankan kewajiban yang mesti ditunaikan dan dijaga sesuai kepercayaannya dengan hikmat. Dan bagi pemeluk agama lain diharapkan untuk tidak mengganggu atau bahkan mencampuri hak-hak yang berkaitan dengan agamanya, dan juga jangan memaksakan keyakinan kepada orang lain. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup untuk presentasi dari kelompok 4 kali ini. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke